aku akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Bermain sepak bola itu tidak harus ada lapangan yang mewah, tidak harus ada stadion, tidak harus ada sepatu yang mahal. Kadang hanya dengan sebuah bola atau mungkin juga bola yang dibuat sendiri, permainan sudah bisa dimulai. Mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa sepak bola dicintai oleh hampir di seluruh dunia. Halo teman-teman semua, nama saya Rio dari Rio World Tales. Teman-teman, coba deh bayangkan kalau besok pagi tiba-tiba semua bola menghilang begitu saja. Tidak ada bola sepak, tidak ada pertandingan, tidak ada Piala Dunia, tidak ada anak-anak yang bermain di lapangan. Tetapi, aneh gak sih? Soalnya hampir di setiap negara pasti ada seseorang yang memainkan sepak bola. Tapi pernah tidak kalian berpikir, siapa sih orang pertama yang mempunyai ide untuk menendang bola? Dan kenapa olahraga ini bisa disukai oleh hampir seluruh dunia? Hari ini aku akan berbagi cerita tentang rahasia sepak bola. Ternyata sebelum ada sepak bola seperti sekarang, manusia memang sudah suka bermain menggunakan bola. Bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu ada permainan bernama Cuju di Tiongkok. Kita harus menendang bola dan ada sasaran yang dimana kita harus memasukkan bolanya ke dalam. Memang sih nggak sama seperti sepak bola modern, tetapi banyak orang menganggapnya seperti nenek moyang sepak bola. Yang membuatku semakin penasaran itu, kenapa ya orang-orang bisa sama-sama mempunyai permainan bola, padahal mereka hidup berjauhan. Tidak hanya di Tiongkok, tetapi di berbagai tempat di dunia. Mereka memainkannya dengan aturan yang berbeda dan tujuan yang berbeda, tetapi dengan satu hal yang sama. Apa itu? Mereka bermain dan bersenang-senang. Kenapa? Mungkin karena bola itu sederhana, bisa menggelinding, bisa ditendang, dan bisa dimainkan bersama-sama. Aku jadi berpikir, mungkin sejak dulu bola selalu ada cara untuk membuat orang-orang berkumpul. Nah, ada satu hal yang membuatku bingung. Kalau di setiap tempat ada aturan yang berbeda-beda, pastinya bagaimana
akhirnya seluruh dunia bisa bermain permainan yang hampir sama. Inilah bagian yang sering membuat orang-orang bingung. Ada yang mengatakan sepak bola lahir di Inggris. Tetapi sebenarnya yang lahir di Inggris itu bukan sepak bolanya, tetapi aturan-aturan untuk bermain sepak bola. Jadi dulu itu sekolah-sekolah punya aturan yang berbeda-beda. Ada yang boleh membawa bola dengan tangan, ada yang tidak. Tetapi jika sampai hari ini aturannya masih berbeda-beda, pasti membingungkan ya. Jadi dulu orang bermain di lapangan sederhana. Sekarang jutaan orang memenuhi stadion. Lalu aku berpikir, bagaimana permainan sesederhana ini bisa menjadi olahraga terbesar di dunia. Begini ceritanya, beberapa orang punya ide bagaimana jika kita membuat aturan yang sama, dan dari situlah aturan sepak bola mulai disusun. Sepak bola menjadi lebih teratur, lebih seru, dan bisa dimainkan oleh siapa saja. Dan dari situlah awal mula sepak bola modern. Dan apakah kalian tahu bola sepak zaman dulu itu tidak selalu bulat sempurna. Ada yang oval juga, dan bahannya juga berbeda-beda. Dulu itu ada yang pakai kulit hewan. Namun seiring berkembangnya teknologi, bola sepak menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih nyaman ditendang. Dan turnamen sepak bola tertua yang masih diselenggarakan sampai sekarang adalah FA Cup atau Piala FA. Turnamen ini diselenggarakan pada 1871. Jadi FA Cup atau Piala FA ini sudah berusia lebih dari 150 tahun. Wah, luar biasa hebat. Dan sekarang seluruh dunia telah menyaksikan sebuah pesta bola yang sangat luar biasa, yaitu Piala Dunia FIFA 2026. Dan apakah kalian tahu? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga diikuti oleh 48 negara. Jumlah terbanyak di sejarah Piala Dunia. Jadi sekarang kita tahu bahwa sepak bola tidak lahir hanya dalam semalam,
sepak bola lahir dari perjalanan waktu yang sangat lama. Dari berbagai permainan bola kuno sampai sepak bola modern seperti sekarang. Dan menurutku, rahasia terbesar sepak bola itu adalah bukan hanya tentang mencetak gol, tetapi bagaimana sebuah bola bisa membuat orang-orang tertawa dan belajar cara bekerja sama dan berteman, meskipun mereka hidup di tempat yang berbeda-beda. Ingatlah, satu bola bisa menyatukan dunia. Karena dunia ini penuh cerita. Kita hanya harus menemukannya. Sampai di sini teman-teman pembahasan sejarah kita hari ini. Sampai jumpa di rahasia berikutnya. Dan teman-teman. Nah, kalau sepak bola rahasianya ada pada kaki, di episode berikutnya kita akan membongkar rahasia sebuah olahraga yang menggunakan tangan. Tahukah kalian, dulu saat diciptakan, basket itu tidak menggunakan ring basket seperti sekarang, tetapi menggunakan keranjang bola persik loh. Wah, bagaimana bisa ya? Sampai jumpa di rahasia basket.